Nanti kalau sudah dipanggil sesuai dengan dirinya, menjawabnya juga hai gitu ya. Oh, biar semangat. Saitun harus seperti kayak orang Jepang yang selalu semangat gitu ya. Kita coba sekali lagi ya. Saitun Jakarta Kalimantan. Pernanden. Perbapan. Jangan sampai salah ya, nanti hide semuanya. Oke, kita coba panggil masing-masing runggunnya ya. Saitun Bogor. Hide-nya mana hide-nya? Ulangi sekali lagi ya. Saitun Bogor. Saitun Bogor Barat. Saitun Pondok Gede. Saitun Cisalak. Saitun Cibinong. Saitun Cibubur. Oke, Saitun Klender. Oke, Saitun Studio Alam. Saitun Cilengsi. Saitun Cililitan. Oke, Saitun Depok. Saitun Cijantung. Saitun Jampin. Saitun Klasis Jakarta Kalimantan. Oke, panitia. Panitia. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya agar menjadi saitun yang sehat, produktif, dan bahagia. Bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar. Saitun yang sehat, produktif, dan bahagia seperti apa? Seperti pohon yang warna-warni seperti ini. Nah, ya, semuanya mau menjadi saitun yang sehat, produktif, bahagia? Sehat, produktif, bahagia? Oke, kita masuk ke materinya ya. Ya, ya, yang pertama aku ingin bagikan adalah menjadi lansia adalah sebuah kepastian. Tetapi menjadi lansia yang sehat, produktif, dan mandiri adalah pilihan. Nah, kita mau belajar langkah-langkahnya, tipsnya. Seperti apa menjadi lansia yang sehat, produktif, dan mandiri. Yang pertama, mungkin bisa dilihat di materinya ya, di sini. Kita perlu sadari dulu bahwa sebagai lansia, kita sudah mengalami perubahan secara tubuh kita. Apa saja perubahannya? Yang pertama, kekuatan tubuh menurun. Kita sudah mulai gampang capek. Kulit sudah keriput. Benar atau enggak? Hai, gitu. Masih lupa juga ini. Siapa yang kulitnya sudah keriput? Oke. Siapa yang giginya sudah goyang dan tanggal? Oh ya, berarti aku tidak salah tempat. Ini memang acara pranatal saitun. Siapa di sini yang pendengarannya sudah terganggu? Oh ya. Siapa yang penglihatannya sudah terganggu? Siapa yang suka lupa-lupa? Oh ya. Nanti kita mau belajar juga ada senam otak. Wah, supaya zaitun tidak gampang lupa, kita akan belajar senam otak. Siapa di sini yang keseimbangannya sering terganggu? Oh. Siapa yang pencernaannya sering terganggu? Oh, siapa yang sering susah tidur? Wah, di sini banyak pasien saya. Habis ini dibuka pendaftaran. Ya, nah itu adalah kesadaran dari kita bahwa kita harus tahu sebagai saitun, sebagai lansia, ada yang sudah berubah dalam tubuh kita. Tetapi ini bisa disikapi, ini bisa ditangani, ini bisa dicegah supaya tidak jadi penyakit. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, menerima bahwa ini adalah proses alamiah, bahwa aku sudah tidak seperti dulu lagi. Aku bukan yang dulu lagi, gitu ya. Kalau dulu sehat, kalau dulu tenaganya kuat, bisa ngangkat barang. Sekarang ngangkat barang yang agak berat sedikit, udah sakit encoknya, pinggangnya. Yang kedua, meningkatkan kesabaran. Menjadi saitun, kesabarannya perlu ditingkatkan. Berpikir positif dan optimis.
tetap percaya diri. Yang ketiga, menjadi zaitun yang baik harus setia sama pasangan yang sah. Wah. Setuju semuanya zaitun? Mana suaranya kok pernandain aja ini yang zaitun yang perempuan yang haid nih, ya. Setia pada pasangan. Setia pada pasangan. Bagus. Karena saya sebagai seorang dokter jiwa sekarang banyak mendapatkan zaitun-zaitun lansia yang mau bercerai di usia lanjut. Capek deh gitu ya. Menjadi zaitun yang sehat salah satunya itu. Yang keempat, mempersiapkan diri dengan tempat tinggal yang nyaman. Nah, zaitun perlu punya tempat tinggal yang nyaman. Berikutnya, mempersiapkan dana untuk biaya hidup di akhir tua. Nanti kalau yang ada masalah di sini boleh lapor ke panitia ya. Saya segera mengundurkan diri jadi panitia. Dana ini apa contohnya? Dana BPJS, nah, supaya kesehatan kita terjamin. Asuransi, tabungan, nah ini perlu juga. Kemudian meningkatkan kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Di materi ini nanti semuanya sudah lengkap. Dipanggil lagi, Klasis Jakarta Kalimantan. Nah, menjadi zaitun juga perlu perhatian sama anak gitu ya, sama cucunya. Kalau anaknya udah serak dikasih minum. Nah, terima kasih mamaku. Berikutnya, bagaimana menjadi zaitun yang sehat, produktif dan bahagia? Biasakan melakukan aktivitas fisik. Nah, seperti tadi ya, kita sudah jalan pagi 1 km. Setiap pagi usahakan semua zaitun bergerak badannya, gitu ya. Minimal jalan pagi atau senam ringan. Yang ketujuh, jauhi asap rokok, minuman keras dan ganja. Sekarang dipanggil, siapa zaitun yang masih merokok? Kok nggak ada suaranya? Ulangi lagi. Siapa zaitun yang masih merokok? Wah, ada samar-samar gitu ya. Mudah-mudahan habis ini bisa bertobat gitu ya, dan berhenti merokok. Yang berikutnya, kembangkan hobi sesuai dengan minatnya dan kemampuan. Nah, jadi ternyata menjadi zaitun harus belajar lagi juga. Belajar hal yang baru. Misalnya apa? Hobi yang baru. Merangkai bunga, berkebun, pelihara binatang peliharaan, melukis boleh juga gitu ya. Berdansa, tadi lihat gitu ya, zaitun, wah jogetnya masih mantap gitu kan. Coba boleh juga ikut kelas-kelas tari atau bikin juga komunitas-komunitas itu. Memasak, merajut, rekreasi dan yang lainnya. Nah, ini bisa dilakukan. Berikutnya, zaitun yang sehat, produktif dan mandiri perlu ada istirahat yang cukup dan bisa mengelola stres dengan baik. Siapa di sini zaitun yang stres? Ada haik? Ada haik saudaraku? Wah, nggak ada ya. Tapi nanti aku ajarkan satu teknik manajemen stres supaya kita bisa terhindar dari stres yang terlalu berat. Lanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh zaitun supaya pikirannya juga tetap terasah? Lakukan kegiatan asah otak. Nah, zaitun itu penyakit yang paling dekat adalah kepikunan atau demensia. Nah, jadi perlu melakukan kegiatan aktivitas asah otak. Misalnya apa? Mengisi TTS, bermain catur, membaca buku, menari, bernyanyi, bermain musik, bercerita, dan bersosialisasi. Itulah makanya ada kategorial zaitun. Karena bersosialisasi, berkomunikasi dengan yang lain
itu akan menghindarkan kita dari kepikunan. Nanti kita mau latih juga nih senam otak, brain gym, supaya kita tidak bisa terhindar ya dari pikun. Nah, nanti yang lain-lainnya semua materinya ada di sini ya. Bisa dibaca dengan lengkap. Motonya menjadi zaitun yang sehat atau lansia yang sehat adalah bahagia. Siapa di sini yang ingin bahagia? Siapa yang ingin bahagia? Oke. Bahagia itu adalah singkatan. Yang pertama, bahagia. B-nya, berat badan yang berlebihan harus dihindari. Termasuk saya. Belum jadi zaitun tapi harus dijaga ya. Jadi siapa yang rasanya agak berbobot gitu badannya, yuk mulai dikurangi berat badan. Yang kedua, aturlah makanan dengan gizi seimbang. Nah, paling gampang itu 1 gelas piring, sepertiganya nasi, setengahnya barulah sayuran, sepertiganya lagi barulah lauk pauk. Nah, sisanya yang lainnya. Jadi mengaturnya jangan kebanyakan nasi. Wah, jangan kebanyakan karbohidrat, jangan kebanyakan lemak, tapi sayur dan buah yang lebih banyak. Bahagia hanya hindari faktor-faktor resiko penyakit seperti tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis, penyakit jantung koroner. Kalau kita terdeteksi penyakit ini, obati sampai tuntas. Penyakit diabetes, penyakit hipertensi harus minum obat seumur hidup. Jadi dipatuhi. Bisa paham zaitun? Oke. Berarti snacknya udah masuk ini, tenaganya udah makin kuat. Berikutnya, agar terus berguna, lakukan kegiatan atau hobi yang bermanfaat. G, gerak badan teratur, wajib dilakukan. I, iman dan takwa ditingkatkan. Nah, zaitun perlu rajin ikut PA. Setuju? Setuju zaitun ikut PA? Karena ternyata itu caranya supaya zaitun bisa sehat, produktif, dan bahagia. Berikutnya, awasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Perlu ya cek kesehatan setiap 6 bulan sekali atau setiap 1 tahun sekali. Jadi jangan sampai lepas. Oke, yang lain-lainnya nanti bisa dibaca semua di sini. Berikutnya, zaitun kita akan sama-sama melatih beberapa skill, keterampilan agar kita bisa menjadi zaitun yang sehat, produktif, mandiri. Zaitun klasis Jakarta Kalimantan? Klasis Jakarta Kalimantan? Oke, semangat semuanya ya. Sekarang yang pertama, kita mau latih namanya brain gym, senam otak. Semuanya boleh bangkit berdiri. Ya, semuanya nanti coba ikuti gerakan yang akan kutunjukkan di sini. Yang paling sederhana yang pertama kita latihan. Coba tangan kiri angka 5, tangan kanan angka 1. Sekarang coba dirubah dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Ayo, ayo. Rubah lagi. Kalau yang ada kesulitan, habis ini konsul ya. Coba lagi rubah. Lebih cepat. Coba lagi. 1, 2. Oke, biar lebih seru, kita pakai musik ya. Siap semuanya? Siap semuanya? Siap semuanya? Mana high-nya nih, masih lemas gitu ya. Zaitun Jakarta Kalimantan? Oke, kita mulai. Semuanya ikutin ya.
Saitun? Hai. Ya, udah bisa semua ya, senam otaknya. Kalau yang tadi masih agak macet-macet, berarti ada aliran otak yang belum lancar gitu ya. Jadi harus sering dilakukan. Oke, berikutnya aku akan latih sebuah teknik pernafasan. Biasanya zaman sekarang ini banyak kita temukan saitun-saitun itu yang cemas, khawatir. Siapa di sini saitun yang suka cemas dan khawatir? Wah, banyak. Siapa di sini saitun yang suka sulit tidur? Waduh, jadi perlu latihan ya kita ya. Nah, salah satu caranya agar kita bisa lebih rileks, lebih santai dan tenang adalah dengan mengatur pernafasan. Biasanya kalau kita banyak pikiran, mikirin anak, mikirin cucu, mikirin rumah, mikirin saitun gitu ya, mikirin ekonomi gitu kan, mikirin pekerjaan, itu kita akan pusing, perasaan tidak enak, stres, cemas, khawatir. Itu akan membuat nafas kita tidak teratur. Nah, kalau nafas kita tidak teratur, oksigen yang masuk ke paru-paru dan yang masuk ke otak itu menjadi berkurang. Dan itu akan memicu hormon stres yang namanya kortisol. Makanya biasanya kalau kita cemas, khawatir, jantung kita suka berdebar-debar. Nafas kita suka pendek, cepat dan pendek. Asam lambung naik, mual, muntah, GERD muncul, diare, kulit gatal kemerahan, tegang sehingga mondar-mandir, gelisah, dan itu membuat kita menjadi tidak bisa tidur. Paling sederhana mengatasi stres adalah mengatur pernafasan. Siap. Saitun, Jakarta, Kalimantan. Oke ya, semangat semua nih, luar biasa. Ada satu teknik pernafasan yang sederhana, gampang. Namanya pernafasan 478. Apa? 478. Bukan nomor togel ini ya. Jangan dihafalin juga. 478 maksudnya tarik nafas 4 hitungan dari hidung ya. Semua boleh sambil latihan. Siap? 1, 2, 3 tarik nafas. Tahan 7 hitungan. Buang dari mulut, ditiup pelan-pelan 8 hitungan. Nah, seperti itu ya. Ya, kita coba latihan ya sampai beberapa kali. Sebentar, kita coba dulu pakai musik biar lebih seru. Siap ya, nanti kalau sudah dimulai tarik nafasnya, semuanya tarik nafas. Tarik nafas dari hidung. Tahan nafasnya. Siap, tiup dari mulut sampai habis 8 hitungan. Selesai. Kita mulai sekali lagi. Siap semuanya saitun. Tarik nafas dari hidung 4 hitungan. Tahan. Buang, tiup dari mulutnya. Sampai habis. Kita coba yang terakhir biar lebih terlatih. Siap semua, posisi yang nyaman. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Siap, buang, tiup dari mulutnya. Ya, itu namanya teknik nafas apa? 478. Teknik nafas 478. Sudah bisa semuanya? Hai. Sudah bisa semua teknik nafas 478? Oke, sekarang yang berikutnya. Kalau kita lagi stres, lagi banyak pikiran, nggak bisa tidur, sering otot-otot kita menjadi tegang, tidak rileks. Ada satu teknik namanya adalah teknik relaksasi otot progresif.
Nah, ini bagaimana merelaksasi otot kita. Nah, semuanya boleh dalam posisi duduk di kursi atau yang di bawah ya. Nanti ikutin gerakannya. Prinsipnya, relaksasi otot progresif adalah kita akan mengencangkan dan mengendurkan otot kita, gitu ya. Jadi semuanya boleh ambil posisi duduk yang nyaman. Kakinya kalau yang duduk di kursi boleh menempel di bawah, gitu ya. Tangan taruh di atas kakinya, ya. Yang pertama, kita akan tutup mata dan mulut sekuat-kuatnya, gitu ya. Oke, semuanya sekarang tarik nafas dulu dalam dari hidungnya. Tahan, buang dari mulutnya. Saya akan menyampaikan dulu secara umum, baru nanti kita akan mengikutinya perlahan-lahan ya. Yang pertama nanti kita akan diminta menutup mata dan mulut serapat-rapatnya, seperti ini. Setelah itu, kendorkan pelan-pelan sampai betul-betul kendor. Yang berikutnya, bahu diangkat nanti ke atas, tinggi, kemudian turunkan pelan-pelan ke bawah. Selanjutnya, tangan nanti dikepalkan, selanjutnya nanti dikendorkan pelan-pelan, taruh di bawah. Berikutnya perut ditarik ke dalam, tahan, baru dikendorkan pelan-pelan. Yang terakhir, kaki dijinjitkan seperti ini, atau kalau yang di sini bisa diluruskan kakinya, baru diturunkan pelan-pelan. Oke, kita akan mulai relaksasi ini. Nanti setelah selesai relaksasi ini, kita akan berikan sugesti yang positif. Ada hipnosis, supaya pola hidup sehatnya bisa lebih baik. Ya, kita mulai semuanya ya. Rileks, santai, dan tenang. Tutup matanya, rileks, santai, dan tenang. Bernafas dengan nyaman, rasakan aliran nafas dari hidung masuk ke paru-paru kita dan keluar dari mulut kita. Rileks, santai, dan tenang. Kita akan mulai relaksasi otot progresif. Yang pertama, tutup mata dan mulut serapat-rapatnya. Kencang, kuat, tahan sebentar, rasakan ketegangannya. Kemudian kendorkan perlahan-lahan, rileks, santai, dan tenang. Rasakan otot-otot di muka terasa begitu rileks, santai, dan tenang. Kepala kita, muka kita terasa begitu nyaman, semakin lama terasa semakin nyaman. Langkah yang kedua, angkat pundak kita ke atas setinggi-tingginya, tahan. Rasakan otot-otot di pundak dan di leher terasa kencang, kuat. Kemudian turunkan perlahan-lahan ke bawah. Rileks, santai, dan tenang. Rasakan otot di pundak dan leher terasa begitu ringan, santai, rileks, dan tenang. Bahu terasa jatuh ke bawah seperti tidak bertenaga. Rileks, santai, dan tenang. Langkah yang ketiga, kepalkan tangan kita di depan sekuat-kuatnya, kencang, kuat, tahan sebentar, rasakan ketegangannya, kemudian pelan-pelan dikendorkan. Jari-jari dibuka, rileks, santai, dan tenang. Rasakan otot di tangan terasa begitu ringan, dan kita letakkan lagi kembali ke atas kaki kita. Rileks, santai, dan tenang. Rasakan tangan seperti tidak bertenaga, jatuh ke bawah, lemas, rileks,
santai, dan tenang. Langkah berikutnya, tarik otot perutnya ke dalam sekuat-kuatnya, tahan sebentar, rasakan otot di perut dan di pinggang bagian bawah terasa kencang, kuat, kemudian kendorkan pelan-pelan. Rileks, santai, dan tenang. Rasakan otot di perut, rasakan otot di pinggang, terasa begitu nyaman, rileks, santai, dan tenang. Langkah berikutnya, angkat kakinya ke atas atau dorong kakinya ke depan. Rasakan ketegangannya, otot-otot di pergelangan kaki, betis terasa kencang. Tahan sebentar, kemudian turunkan pelan-pelan ke bawah. Sampai kembali menapak ke lantai atau sampai kembali ke posisi semula. Rileks, santai, dan tenang. Selanjutnya, rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, badan terasa begitu nyaman, santai, rileks, dan tenang. Rileks, santai, dan tenang. Rasakan badan kita terasa begitu sehat, terasa begitu nyaman, terasa begitu enak. Rileks, santai, dan tenang. Berikutnya, dengarkan sugesti positif yang akan saya berikan. Mulai sekarang dan seterusnya, saya akan mengatur pola hidup sehat saya. Saya akan rajin berolahraga, dan saya akan tidur yang nyenyak. Mulai dari sekarang dan seterusnya, saya akan mengatur pola hidup sehat saja. Saya akan berolahraga teratur dan akan tidur yang nyenyak. Mulai dari sekarang dan seterusnya, saya akan mengatur pola hidup sehat saya. Saya akan rajin berolahraga dan saya akan tidur yang nyenyak. Rileks, santai, dan tenang. Tarik nafas dalam dari hidung, tahan, buang dari mulutnya perlahan. Tarik nafas dalam dari hidung, tahan, buang dari mulutnya perlahan. Pelan-pelan, kedua mata boleh dibuka, dan relaksasi kita sudah selesai. Tepuk tangan buat kita semua. Coba dicek teman-temannya kiri kanan, siapa tahu ada yang tertidur gitu ya. Terlalu rileks. Ya, kita sudah belajar teknik relaksasi otot progresif. Sudah bisa sahitun kami semua? Sudah bisa semuanya? Nanti tinggal dilakukan ya di tempat kita masing-masing. Oke, dengan demikian edukasi kesehatan pada hari ini sudah selesai. Sebagai penutup, kita lihat di sini ada sebuah kain. Sebuah kain yang berwarna hitam. Kalau tadi kita sebelum datang ke sini kita belum belajar ya tentang kesehatan itu seperti apa gitu ya. Kita belum berinteraksi satu dengan yang lainnya. Seperti kain yang hitam ini, sahitun kalau sakit dan depresi. Apakah mau seperti ini? Tetapi hari ini bersyukur sekali kita bisa berkumpul di sini belajar bersama-sama tentang kesehatan di usia lansia. Sehingga harapannya adalah sahitun kami semua tidak menjadi seperti kain yang hitam ini, tetapi menjadi kain yang warna-warni seperti ini. Kami sebagai anak-anak Ndu, kami sebagai Kempundu sangat berharap kamu selalu ceria, sehat, gembira, produktif, dan mandiri. Bujur, mojojo, mantan Katrina.